Oke guys, jadi hari ini gue mau bikin video unboxing STB atau set-top box yang emang lagi banyak banget dicari sama orang akhir-akhir ini. Dan karena di marketplace juga banyak banget yang jualan STB, mulai dari harganya yang murah, sampai ada juga yang awalnya murah berubah jadi mahal karena permintaan pasar yang banyak tapi stoknya juga terbatas. Nah, semoga aja STB yang gue mau bahas kali ini nggak ikut-ikutan naik juga harganya. Karena pas waktu gue beli STB ini, kalau nggak salah harganya itu ada di sekitaran 200 sampai di 300 ribuan. Oh iya, kalau video ini agak nggak fokus atau blur, gue minta maaf sebelumnya. Karena emang lensa yang gue pakai ini lensa manual. Tapi tenang aja, kalau ada bagian video yang dirasa penting dan perlu gambar yang lebih detail, bakalan gue kasih lewat video-video B-roll aja. Oke, sebelum gua unboxing di sini, gua mau cerita dulu. Jadi beberapa hari yang lalu, emak gue itu minta dicariin STB yang bagus dan minta tolong dicariin STB yang nggak gampang meledak. Sebenarnya gue juga nggak tahu merek apa yang gampang meledak, tapi yang jelas dia itu sempat lihat video-video yang di-share di WhatsApp. Yang sebenarnya video kayak gitu nggak tahu juga sumbernya dari mana, terus bener atau enggak. Tapi ya udah, namanya juga emak-emak. Jadi langsung aja kita buka paketnya ini. Oke, sebentar. Ini gue singkirin dulu. Bentar. Nah, di sini ada STB Matrix Apple DVB-T 2 HD yang warna merah. Dan di sini gue pilih yang paket HDMI plus WiFi dongle. Sebenarnya ini opsional aja. Jadi kalau kalian beli yang tanpa kabel HDMI plus dongle WiFi, STB ini bisa jadi lebih murah juga. Oke, buat isinya sendiri, sebentar gue keluarin dulu. Gue kesampingin dulu. Oke, buat isinya sendiri, di sini kalian bakalan dapetin satu unit STB-nya. Jadi kalian bakalan dapetin satu unit STB-nya. Terus kalian juga bakalan dapetin satu kabel EV yang bisa kalian pakai di TV tabung atau TV LED seri-seri lama. Terus kalian juga bakalan dapetin satu remote plus 2 baterai AAA yang udah include di paket pembeliannya. Terus kalian juga bakalan dapetin satu buku petunjuk manual, kertas petunjuk manual ya. Dan yang terakhir kalian juga bakalan dapetin satu kartu garansinya. Nah, karena gue pilih paket yang plus kabel HDMI dan juga dongle WiFi, udah pasti di sini gue juga bakalan dapetin satu kabel HDMI plus satu dongle WiFi merek Matrix juga. Nah, kayak gini. Oke, sekarang langsung aja ke unitnya. Sebentar, gue rapiin dulu. Buat build quality-nya di sini dia pakai bahan semacam metal atau besi di bagian bodinya. Dan di sini juga ada beberapa lubang ventilasi di bagian atas. Terus di bagian kanan kirinya juga ada lubang ventilasi. Nah, buat bagian depannya di sini ada beberapa tombol fisik. Yang pertama ada tombol power, terus tombol menu, tombol volume up dan volume down, terus juga ada tombol channel, dan yang terakhir di sini ada tombol OK. Nah, secara fungsi tombol-tombol di depan ini gue bisa bilang udah tergolong lengkap. Jadi semisal kalau seandainya remote kalian rusak ataupun hilang, kalian tuh nggak perlu khawatir karena masih bisa dioperasiin lewat tombol yang ada di bagian depan sini. Nah, lanjut ke bagian sebelahnya. Di sini ada satu lubang port USB 2.0. Fungsinya buat kalian colokin USB,
buat kalian puter atau play koleksi film-film yang ada di flash disk kalian. Terus buat bagian belakangnya di sini ada beberapa lubang atau port. Yang pertama di sini ada lubang antena in dan juga antena out. Terus ada satu port USB 2.0 satu lagi buat kalian pasangin dongle WiFi tadi. Terus ada satu port HDMI dan yang terakhir ada lubang kabel RCA atau kabel EV. Jadi bisa kalian pasangin di TV tabung atau beberapa TV LED yang seri lama. Oke, sebelum gua instalasi si STB-nya ini, di sini gua mau bacain dulu beberapa fitur yang bakalan kalian dapat dari STB Matrix ini. Jadi kalau gua baca-baca di website resminya Matrix, yang pertama STB ini udah support sama aplikasi MiCast. Jadi kalian bisa share screen dari HP, tablet, laptop ke layar TV kalian nanti. Ya fungsinya hampir mirip-mirip kayak Chromecast yang ada di Android TV. Terus resolusi gambarnya ada di 1080p. STB ini juga udah support sama aplikasi YouTube, YouTube Kids, dan juga aplikasi MiTube. Tapi dengan catatan STB-nya ini harus kalian pasangin dongle WiFi supaya bisa nangkap sinyal WiFi dari router atau modem kalian nanti. Lanjut ada fitur EWS atau Earthquake Warning System. Jadi misal ada bencana alam, contohnya kayak gempa bumi, STB ini bisa langsung kasih peringatan ke kalian. Gue sebenarnya nggak tahu juga cara kerja si EWS ini kayak gimana. Apakah STB-nya bakalan bunyi kayak semacam sirine pas waktu sebelum gempa bumi, atau STB-nya ini bakalan nampilin informasi lewat gambar atau video di TV kalian. Tapi mau gimana pun sistem ini bekerja, gue nggak pernah berharap kalau fitur ini bakalan nyala di sekitar daerah rumah gue. Nah, buat mempersingkat waktu video kali ini, kalian bisa langsung baca-baca aja soal spesifikasi lengkap sama fitur-fiturnya lewat gambar berikut ini. Oke, buat cara instalasinya di sini gampang banget. Yang pertama kalian tinggal pasang aja kabel HDMI-nya atau kabel RCA-nya di STB dan TV kalian. Nah, sebelum kalian nyalain STB-nya, pastiin source input yang ada di TV kalian sesuai sama kabel yang kalian pasang. Kalau seandainya kalian pasangnya pakai kabel HDMI, tinggal pilih yang input HDMI, dan kalau seandainya yang kalian pakai itu kabel RCA, tinggal kalian pilih aja yang mode EV. Nah, kalau semua udah kepasang, kalian tinggal nyalain aja STB-nya, dan buat pemasangan kabel antenanya nanti bisa kalian lakuin setelah settingan awalnya udah selesai. A few moments later. Oke, buat tampilan awalnya bakalan kayak begini. Nah, di sini buat settingannya nggak perlu kalian rubah-rubah sama sekali. Yang perlu kalian rubah cuman di bagian location code-nya aja. Nah, buat location code-nya tinggal kalian isi aja sesuai kode pos kalian masing-masing. Dan berhubung gua tinggal di daerah Tangerang, di sini gua bakal isi kode pos tempat tinggal gua. Di sini gua isi 15228. Dan kalau udah isi kode posnya, di sini kalian tinggal pasang aja antenanya di port antena in, terus pilih menu yang cari siaran. Oh iya, buat sinyal, gambar sama jumlah channelnya nanti tetap tergantung dari lokasi sama antena yang kalian pakai ke STB ini. Dan berhubung gua tinggal masih di wilayah Jabodetabek, jadi kemungkinan channel yang bakalan gua dapat ada di sekitar 30 sampai 40-an channel. Oh ya, sama ini. Jadi kalau seandainya di daerah kalian emang tercover sama siaran TV digital, biasanya channel yang kalian dapat bakalan lumayan banyak. Tapi kalau seandainya channel yang kalian dapat itu nggak bisa di play atau keluar tulisan hilang sinyal atau semacamnya, kemungkinan antena yang kalian pakai kualitasnya emang kurang bagus. Jadi pastiin aja kalau kalian udah dapat siaran atau channel yang lengkap, antena yang kalian pakai juga kualitasnya harus bagus. Oke, kita tunggu sebentar sampai dia dapat semua siarannya. A few moments later. Nah, untuk siarannya di sini gue dapat sekitar 17 channel aja. Di sini gue dapat 17 channel sebenarnya bukan karena STB-nya jelek, tapi melainkan emang kualitas dari antena yang gue pakai ini emang kurang bagus.
Jadi buat kalian yang rumahnya itu udah tercover sama siaran TV digital, biasanya kalau untuk wilayah Jabodetabek itu dapat sekitar 30 sampai 40-an channel. Dan kebetulan juga gue udah pakai yang STB ini juga, tapi untuk di TV lain gue dapat sekitar 30 sampai 40 channel dengan antena yang kualitasnya lebih bagus. Jadi pastiin aja kalau seandainya nanti kalian tinggal di daerah Jabodetabek, terus kalian udah pakai STB ini tapi channelnya dapatnya sedikit, kemungkinan emang dari kualitas antena yang kalian pakai. Nah, untuk siaran-siaran TV-nya di sini gue dapet ada SCTV, terus ada RTV, ada Metro TV, Mentari TV, Magna Channel, Kompas TV, Indosiar, Gramedia, Gramedia TV, terus dan di sini gue nggak dapat RCTI. Balik lagi ya, tadi untuk masalah ke antena yang kalian pakai. Itu tergantung banget sama antena yang kalian pakai nantinya. Oke, selain siaran TV yang ada di sini, jadi lewat STB ini juga kalian bisa akses beberapa aplikasi yang udah disediain sama si Matrix Apple ini. Yang pertama ada aplikasi YouTube, terus aplikasi TikTok, aplikasi video, terus ada aplikasi Mikes sama aplikasi Meetup. Tapi buat tampilan dan UI-nya kalian nggak perlu berharap banyak. Yang penting secara fungsi aplikasi ini berjalan dengan semestinya. Dan di sini gue udah coba nyalain aplikasi YouTube-nya. Di sini lagi refresh. Di sini ada kolom beberapa pilihan kayak ada berita, terus ada musik, terus ada game, terus ada film juga. Dan emang untuk tampilannya emang kalian nggak perlu berharap lebih lah. Coba kita play aja satu video di sini. Oh ya, sekali lagi gue ingetin buat kalian yang pengen ngerasain fitur-fitur dari aplikasinya ini, pastiin aja kalian beli WiFi dongle yang gue pakai sekarang. Dan dongle WiFi ini dijual terpisah. Jadi sebelum kalian check out STB-nya ini nanti, kalian bisa tanya-tanya dulu aja ke sellernya soal dongle WiFi-nya ini. Nah, ini untuk fitur YouTube-nya di sini berjalan normal. Terus kita balik lagi. Sini untuk setting WiFi-nya kalian bisa di sini, dan untuk tampilannya kurang lebih bakalan kayak begini. Oke, kesimpulannya buat kalian yang masih cari-cari STB buat keperluan nonton TV siaran digital di rumah dan masih kebingungan buat cari STB yang bagus merek apa dan lain sebagainya, gue pribadi bisa ngerekomendasiin STB Matrix Apple merah ini ke kalian. Karena selain fitur-fitur yang ditawarin tadi udah cukup lengkap, merek Matrix ini juga udah ada dari tahun 90-an, dimana udah sekitar 30 tahun mereka itu bergerak di bidang perantenaan. Jadi kalau bukan karena kualitasnya, nggak mungkin perusahaan ini bisa survive sampai 30 tahunan. Oke, mungkin segitu aja video buat hari ini. Like aja kalau kalian suka sama videonya, dan share juga ke teman-teman kalian kalau dirasa video ini bermanfaat. So, gue Andri dari Good Stuff ID pamit. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.